Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Balai Hidroponik, tempat kami mencurahkan isi hati, mencurahkan pikiran, dan mencurahkan tenaga, dan mencurahkan segala macam yang bisa dicurahkan untuk memberikan informasi dan tips and trik untuk teman-teman semua yang baru mulai berhidroponik atau sudah berhidroponik tapi menemukan masalah dan tidak ketemu solusinya. Nah, yang kami tawarkan bukan solusi ya, karena kami bukan solusi men. Nah, yang kami tawarkan bukan solusi, tapi setidaknya bisa buat pertimbangan teman-teman dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di sekitar hidroponik, ya bukan di sekitar sini ya, hidroponik secara global. Dan cara yang kami berikan adalah cara yang pernah kami jalankan di Balai Hidroponik. Seperti yang bisa teman-teman lihat, di sini sudah ada pralon dan talang U. Jadi kalau teman-teman ke toko bangunan nanya, Mas ini apa ya, ini namanya talang U karena bentuknya U. Kalau dibalik jadi N. Ya, jadi apa kegunaan dua barang ini kita akan bahas lebih lanjut di video minggu depan. Enggak deng, di video kali ini. Nantikan terus, nggak usah dinantikan. Habis ini saya akan jelaskan semuanya kepada Anda semua. Apakah kegunaan pralon ini? Fungsi dari mereka adalah mereka itu wadah tempat hidupnya para tanaman, wadah untuk mengalirnya air, wadah untuk naruhin tanaman. Jadi kenapa banyak sekali bentuknya? Karena sesuai kebutuhannya. Nah, saya akan bahas satu persatu dari yang ini namanya pralon. Iyalah ya, pralon ya. Jadi teman-teman bisa dapatkan pralon ini di toko-toko bangunan manapun, bermacam-macam merek, bermacam-macam ukuran. Teman-teman bisa milih yang ukuran 2 cm, 2 inch sampai segede mungkin. Tapi kalau untuk hidroponik mungkin 3,5 atau 4 inch dia sudah gede banget. Nah, pengaplikasian dari pralon PVC ini, teman-teman bisa bikin lubang di atasnya. Jadi di sini teman-teman lubangin, terus nanti sayurnya teman-teman taruh di atas. Nah, ini biasanya kalau yang cuma dilubangin atasnya itu untuk instalasi hidroponik yang teman-teman sering lihat di media sosial. Jadi yang kayak pralon disusun gitu, nanti airnya ngalir dari atas ke bawah, jatuh ke tampungan, dia naik ke atas lagi. Nah, itu untuk sirkulasi teman-teman bisa pakai pralon utuh. Jadi untuk mencontohkannya, saya sudah punya contoh ya, kira-kira seperti ini. Jadi nanti yang saya bawa kecil aja, karena kalau gede nanti nggak cukup, sayanya ketutupan. Jadi di sini nanti air akan masuk dari tampungan, kemudian ngalir ke sini. Kemudian ini harusnya ada saluran lagi ke bawah. Jadi 1, 2, 3 dan secukupnya teman-teman menata gitu. Nah, kenapa ukurannya beda? Beda ukuran pralon, beda juga nanti genangan airnya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen genangan yang banyak, teman-teman bisa pakai pralon yang 3 inch. Kalau teman-teman mau pakai yang genangannya tipis tapi tanamannya aman, dalam artian masih remaja aja, akar tanaman sudah nyentuh bagian bawah dari pralon, teman-teman bisa pakai yang 2 inch. Nah, bisa juga pengaplikasiannya ya, bisa juga teman-teman bagi dua nih pralon. Ini dipotong, dan dia jadi 2 bagian. Nah, itu nanti teman-teman bisa susun dia, tidak perlu siksak atau tidak perlu dari atas ke bawah, tapi teman-teman bisa jejer dia, kemudian kasih styrofoam, kasih apapun itu yang bisa untuk dijadikan lubang tanam, dan ditaruh aja tanamannya. Jadi seperti instalasi di balai, kami memakai satu pralon utuh, kami bagi 2, kemudian kami cecer itu disandingkan. Jadi kami tata satu-satu sehingga kami nyebutnya bed ya. Tapi bukan berarti ini jadi kasur ya. Jadi ini kasur untuk tanamannya gitu.
Nah, kemudian untuk talang U ini dipakai untuk saluran air. Ya iyalah ya, kalau di rumah-rumah teman-teman bikin jadi untuk saluran air biar nggak ngecembeng di mana-mana, biar nggak menggenang di mana-mana. Sama talang U juga nanti untuk dipakai yang kalau teman-teman ingin sebaran airnya rata. Kalau di peralon yang kalau di peralon yang bundar, airnya itu hanya akan mengenang di sini aja. Jadi beberapa bagian tanaman, akar terutama itu kemungkinan besar ada yang tidak akan teraliri air. Kalau seperti ini, airnya bisa rata, semua bagian akar bisa kena dengan rata. Nah, itu nanti pilihannya teman-teman. Nanti kita kasih gambarnya juga karena kami belum pernah pakai instalasi yang dari talang. Karena ribet banget buatnya, ini masih harus dipotong, ini masih harus disambung, ribet banget. Jadi kami selama ini memilih memakai pralon saja sebagai teman kami untuk bikin instalasi. Kemudian ada satu lagi, bagi teman-teman yang berhidroponik mungkin tidak asing dengan kalimat guli. Jadi ada yang namanya guli, dia bersegi 1, 2, 3, 4, 5, 6, persegi 6. Jadi lebih praktis, lebih bagus juga secara estetika, lebih gampang juga dibersihkan. Gitu. Oke, kita sudah bicara panjang lebar, nggak panjang nggak lebar juga, tapi itu cuma hiasan aja. Jadi kita udah bicara banyak. Saya tepatnya sudah bicara banyak kepada Anda semua. Semoga Anda tidak bosan mendengarkan suara saya yang merdu ini. Jadi kelemahan dan kelebihannya. Kalau peralon yang 1 inch utuh, kelebihannya, 3 inch ya ini ya, 1 inch. Aduh. Jadi kalau peralon yang 3 inch, kalau utuh dia akan kesusahan untuk dibersihkan. Jadi karena lubangnya kan kecil tuh, paling sekitar 2,5 sampai 3 cm diameternya. Teman-teman harus masukin tangan atau apapun itu dan diaduk-aduk gitu. Agak susah untuk membersihkannya. Nah, alasan kenapa kami membagi 2 peralon 3 inch dan kami jadikan sebagai wadah di greenhouse kami, alasan utamanya adalah untuk memudahkan kami membersihkan lumut yang menempel. Jadi selain murah, yang paling utama itu gampang membersihkannya. Jadi kalau kami pengen bersihin, kami tinggal angkat styrofoamnya. Ya, ini pura-pura aja saya angkat. Kemudian tinggal kami pakai sponge atau sikat. Kami tinggal gesek aja dia, swet gitu. Nggak langsung bersih sih, jadi paling 2 kali gitu, 1, 2 gitu. Jadi karena kadang-kadang ada lumut yang menempelnya susah banget, dia nggak mau lepas dari peralon. Nggak tahu nih peralon menghasutnya kayak apa supaya dia nggak mau lepas dari peralon. Nah, itu kelebihan dan keuntungan peralon PVC yang 3 inch atau 2 inch atau yang berapapun yang bisa teman-teman dapatkan. Kelebihan dan kekurangan dari talang U adalah aliran airnya yang rata. Karena permukaannya dia rata, maka sebaran airnya pun akan rata. Gitu, kecuali input air teman-teman itu terlalu kecil, nanti dia bakal miring-miring. Tapi kalau input air yang teman-teman berikan itu lumayan besar, maka dia akan mengisi ruang-ruang ini sehingga tidak ada celah bagi akar untuk tidak kena air gitu. Kekurangannya adalah pengaplikasiannya yang menurut kami sedikit repot karena dia penampangnya tinggi, dia harus dipotong dulu, kemudian dia harus ditempel dan dibikin lubang tanamnya. Jadi lubang tanamnya juga dari dari talang U ini diselipkan gitu. Jadi kira-kira kayak gini lah. Nah, kurang lebihnya kayak gini, nanti lubang tanamnya di sini tapi dia lebih pendek gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa membayangkan apa yang saya maksud. Jadi kelebihan dan kekurangannya paling itu aja sih. Terus
eh, dia juga jarang bocor karena tidak ada sambungan apapun yang bisa didapat, kecuali teman-teman instalasinya panjang banget. Nah itu di sambungannya yang agak berhati-hati. Tapi untuk pralon PVC ada lebih banyak kemungkinan bocor karena ya namanya sambungan, pasti ada yang nggak kena lem atau mungkin dia kurang rapat, maka akan bocor. Jadi semua tergantung dari interest teman-teman aja. Teman-teman mau milih yang kekurangannya di mana dan kelebihannya di mana. Oh ya, satu lagi, untuk pralon yang 2 inch dan 3 inch ini, jadi kasus yang kami temukan untuk tanaman yang diletakkan di pralon 2 inch itu kadang-kadang dia jatuh. Jadi tanamannya tinggi, kemudian tinggi pralonnya ini tidak cukup untuk menahan tanamannya berdiri tegak gitu ya. Makanya kadang-kadang yang kami sering dapatkan itu tanamannya ambruk. Nah, begitu tanaman ambruk, karena dia tanaman itu tumbuh mengejar matahari, batangnya itu nanti akan bengkok. Nah, begitu batang bengkok, maka physically dari tanaman itu akan sedikit jelek untuk kalau teman-teman mau nyasar pasar yang supermarket atau swalayan, karena di supermarket atau swalayan mereka menuntut physically yang bagus banget gitu. Untuk yang 3 inch, kalau tanaman teman-teman kangkung, bayam itu cocok banget kalau sudah remaja. Kalau masih kecil, kemungkinan dia untuk hanyut karena alirannya yang deras itu tinggi juga gitu. Tinggi kayak saya sekarang nih, saya tinggi nih karena ada pancian di bawah ini. Jadi ya gitulah ya, kemungkinannya tinggi. Jadi teman-teman harus berusaha memetakan dulu kelemahan dan kelebihannya, supaya pada saat bikin instalasi, pada saat memulai sebuah usaha hidroponik, teman-teman sudah tahu, oh kalau nanti ada kesulitan di sini saya akan mengatasinya seperti ini. Segitu aja yang bisa saya bagikan di video kali ini, nggak banyak. Teman-teman bisa googling sendiri pralon PVC, talang U, kemudian ada namanya guli hidroponik ya, guli bukan gula, guli. Teman-teman bisa searching, teman-teman bisa menilai sendiri mana yang teman-teman pengen. Tapi kalau kami dari segi biaya dan dari segi efektivitas dan segi optimalitas, kami lebih prefer pralon PVC gitu. Jadi pengaplikasiannya lebih gampang, terus bahannya juga bisa didapatkan di mana-mana, karena setahu kami guli trapesium itu harus pre-order dulu, nggak tersedia di banyak tempat. Kemudian kalau untuk talang U, selain harganya lebih tinggi, pengoperasiannya, pengaplikasiannya juga lebih ribet. Sekian dulu video kita kali ini. Sebelum berpisah, kakinya kena semut terus. Sebelum berpisah, saya akan berpantun ria dengan teman-teman semua. Wah, daun minyak hilang. Apa yang mau dikasih pantun? Sawi pagoda. Ada.